Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ance Redina Hutayan yang kali ini akan membahas mengenai macam-macam media pembelajaran sederhana dan kegunaannya yang dimulai dari media grafis, media papan, dan media cetak. Nah, apa aja sih Kak pengertian dan kegunaannya? Ikuti terus ya. Nah, media grafis adalah media pembelajaran untuk menarik perhatian, memperjelaskan ide, dan menginspirasikan fakta-fakta sehingga menarik dan mudah untuk diingat. Jenis media grafis seperti yang pertama adalah bagan. Bagan adalah kombinasi tulisan, gambar, dan foto untuk menyederhanakan bahan ajar yang bersifat kompleks. Contohnya seperti bagan pohon, bagan akar, dan bagan alur. Lalu apa sih Kak kegunaan bagan? Bagan sering digunakan untuk memudahkan pemahaman data dalam jumlah besar dan hubungan antara bagian-bagian dari data. Yang kedua adalah grafik. Grafik adalah penyajian data yang berangka melalui perpaduan angka, garis, dan simbol. Contohnya seperti grafik batang, grafik lingkaran, dan grafik garis. Kegunaan grafik adalah membantu untuk menampilkan data sehingga pembaca mudah untuk memahaminya. Yang ketiga adalah poster. Poster adalah penyampaian ide dan informasi berupa gambar dan kalimat verbal. Poster pendidikan berfungsi sebagai kegiatan yang berguna untuk perkembangan anak-anak yang sedang tumbuh. Yang keempat adalah kartun. Kartun berisi sikap dan pandangan tentang kondisi kejadian atau situasi tertentu. Kegunaan kartun adalah membantu tahap awal belajar anak, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, peningkatan kreativitas, sarana hiburan, dan sarana pendidikan. Yang kelima adalah gambar. Gambar adalah media informasi yang dapat melatih keterampilan berpikir dan mengembangkan imajinasi. Kegunaan gambar adalah lebih banyak memberikan kesan tanpa menggunakan bahasa verbal. Media papan adalah media dua dimensi yang paling terkenal dan telah cukup lama digunakan di berbagai tempat. Papan tulis berfungsi sebagai tempat menuliskan pokok-pokok pikiran, penjelasan guru, dan pembelajaran klasikal kelompok maupun individual. Jenis media papan seperti yang pertama, papan tulis. Papan yang terbuat dari kayu dengan permukaan yang bisa ditulis ulang dengan menggunakan kapur tulis. Yang kedua, papan flanel. Papan yang berlapis kain flanel sehingga gambar yang disajikan dapat dipasang, dilipat, dan dilepas dengan mudah dan juga dapat dilakukan berkali-kali. Papan flanel berguna sebagai sarana penyampaian materi dalam proses pembelajaran yang melibatkan keaktifan dan partisipasi aktif siswa. Papan magnet. Papan yang terbuat dari lapisan inel putih sebidang logam sehingga pada permukaannya dapat ditempelkan benda-benda yang ringan dengan interaksi magnet. Papan magnet berfungsi sebagai membuat potongan-potongan gambar, angka ataupun huruf yang kemudian ditempelkan pada papan magnet sebagai media penyampaian informasi dalam bentuk visual. Papan buletin adalah papan yang mengangkat perkembangan suatu topik dan dipublikasikan secara teratur. Kegunaan papan buletin adalah khusus untuk mempertunjukkan contoh-contoh pekerjaan siswa, gambar, bagan, poster, dan objek dalam bentuk 3 dimensi. Nah, media cetak adalah sarana atau perantara komunikasi yang dicetak pada bahan dasar kertas dan kain untuk menyampaikan pesan atau informasi sebagai media pendidikan yang mencerdaskan, meningkatkan intelektual kehidupan masyarakat, memperkuat kesatuan nasional. Jenisnya seperti yang pertama adalah buku. Buku adalah himpunan kertas yang dijadikan satu yang berisi tulisan dan gambar pada sebuah halaman. Buku berguna menjadi sumber informasi yang kemudian dapat membuka wawasan seseorang mengenai berbagai hal, misalnya ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun berbagai aspek mengenai kehidupan manusia lainnya.
Yang kedua adalah majalah. Majalah berisi mengenai artikel dalam subjek bervariasi yang ditunjukkan pada masyarakat umum dan ditulis dengan gaya bahasa yang mudah untuk dimengerti oleh banyak orang. Kegunaan majalah sebagai media komunikasi, media promosi, media penyaluran bakat dalam bidang penulisan, dan sebagai sarana investasi. Yang ketiga adalah surat kabar atau koran. Surat kabar atau koran adalah lembaran kertas yang bertuliskan kabar berita terbagi dalam kolom-kolom yang terbit setiap harinya. Koran berguna untuk memberikan informasi atau berita-berita terkini, jadi isinya lebih menitik beratkan informasi terkini yang ada di sekitar kita. Yang keempat adalah tabloid. Tabloid adalah surat kabar yang lebih kecil dari ukuran standar koran harian. Nah, kegunaan tabloid sebagai media informasi, pendidikan, dan hiburan. Yang kelima adalah kamus. Kamus sebuah buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Kamus berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Yang keenam adalah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi baik sebagian atau seluruhnya yang dapat dilihat dengan bidang datar yang diperkecil dengan skala dan dilihat dari atas dengan tulisan tertentu sebagai tanda. Kegunaan peta adalah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan seseorang seperti pengembangan keterampilan, peluang kerja, hingga peningkatan karir. Baiklah, sampai di sini dulu materi yang akan kita bahas hari ini. Jangan lupa materi ini untuk di-share kepada teman-teman sekalian. Saya Anca Regina, pamit undur diri. Terima kasih.